Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada 4 materi. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, penawaran agregat, serta agregat demand. Nah, yang pertama itu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu adalah segala sesuatu jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas SDM, menjaga stabilitas harga barang, dan juga mendorong investasi. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu dari segi teoritis. Di segi teoritis ini mencakup kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal sengaja atau terencana, kebijakan fiskal tak disengaja atau investasi insidental maksud saya. Dan yang kedua itu ada dari segi penerapan. Nah, di segi penerapan ini ada kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif, seimbang. Nah, yang ketiga itu ada segi neraca pembayaran. Nah, dari segi neraca pembayaran itu ada kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, dan kebijakan defisit. Dan selanjutnya itu ada contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Contohnya itu seperti subsidi BBM dan gas, penerapan atau penetapan harga eceran tertinggi atau HIT. Jadi kesimpulan di sini itu masalah ekonomi yang ditemui akan selalu berbeda dan berkembang di tiap waktunya. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dalam hal ilmu ekonomi agar masalah ekonomi yang ada senantiasa diimbangi oleh pemecahannya yang berupa kebijakan yang diatur oleh negara. Keterkaitan erat antara masalah ekonomi dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Kebijakan ini memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam ruang lingkup ekonomi. Jika saja tidak seimbang, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti misalnya krisis kemiskinan dalam masyarakat. Dan materi kedua itu ada kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, di dalam kebijakan moneter ini itu digolongkan ada 2. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar untuk mempercepat recovery. Nah, yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebut dengan kebijakan uang ketat. Nah, tujuan dari kebijakan moneter itu tersendiri, ada kebijakan moneter ditunjukkan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip kebijakan moneter. Prinsip-prinsipnya itu yang pertama itu memiliki sasaran utama, yaitu sasaran inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian dalam acuan kebijakan moneter. Dan yang kedua itu bersifat antisipasi.
di dalam bersifat antisipasif ini mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter, kebijakan yang diambil akan berakibat pada masa akan datang. Nah, yang ketiga itu meningkatkan diri kepada suatu aturan atau rule, tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Dan yang keempat itu ada transparan dan berakuntabilitas. Nah, peranan kebijakan moneter itu terhadap perekonomian di Indonesia itu yaitu tugasnya untuk menciptakan penawaran uang yang cukup. Dan yang kedua itu bank sentral di negara berkembang harus teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri. Selanjutnya itu ada peranan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam stabilitas keuangan. Yang pertama itu Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas metode antara lain instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Dan yang kedua itu Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan Otoritas Jasa Keuangan OJK dalam sistem keuangan. Tujuan dibentuknya OJK-nya itu sebenarnya adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan OJK itu dia itu memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama untuk pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan bank. Yang kedua itu pengaturan lembaga dan keuangan bank atau non bank. Dan yang ketiga itu pengawasan terhadap lembaga keuangan bank atau non bank. Jadi kesimpulannya itu tersendiri. Efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian nasional untuk kebijakan stabilitas ekonomi yang ditempuh selama ini mampu menjaga stabilitas makna ekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang seimbang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Nah, selanjutnya itu materi ketiga itu ada penawaran agregat. Jadi definisi dari penawaran agregat itu tersendiri adalah pengertian penawaran agregat adalah total penawaran seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara jumlah output agregat yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Ini perlu perhatikan bahwa kurva penawaran agregat bukan kurva penawaran pasar dan juga bukan penjumlahan sederhana dari seluruh kurva-kurva individual dalam perekonomian. Nah, di dalam kurva penawaran agregat dalam jangka pendek ini, kurva penawaran agregat mempunyai arah yang positif pada output yang rendah. Kurva berbentuk datar pada kapasitas perekonomian yang lebih besar. Bentuk kurva menjadi cenderung vertikal. Nah, pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri. Jadi pergeseran ke kiri dari kurva penawaran agregat disebabkan oleh gangguan biaya. Jadi pergeseran ini menyebabkan penawaran agregat turun. Dan selanjutnya itu ada pergeseran kurva penawaran agregat ke kanan. Jadi sebuah penurunan dalam biaya pertumbuhan ekonomi atau kebijakan publik menyebabkan sebuah pergeseran ke kanan kurva penawaran agregat. Pergeseran ke kanan kurva penawaran agregat menunjukkan pertambahan penawaran agregat. Nah, selanjutnya itu kurva penawaran agregat jangka panjang. Nah, menunjukkan output yang dapat
dipertahankan dalam jangka tanpa inflasi. Nah, artinya tingkat output jangka panjang disebut juga output potensial. Output dapat didorong ke GDP potensial dengan permintaan agregat yang lebih tinggi. Tingkat harga agregat juga mengalami kenaikan. Nah, kenaikan biaya disebabkan oleh goncangan biaya. Biaya kurva pendapat agregat menunjukkan hubungan antara jumlah output agregat yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga umum. Nah, selanjutnya materi keempat itu ada agregat demand. Definisi dari agregat demand itu adalah seluruh permintaan pada seluruh jenis barang dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi agregat demand itu terdiri dari perubahan suku bunga, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perubahan ekspektasi inflasi, dan juga perubahan nilai tukar mata uang. Nah, cara menghitung agregat demand tersendiri itu mempunyai rumus AD sama dengan C tambah 1 tambah G tambah X dalam kurung kurang M tutup kurung. Jadi di dalam agregat demand ini utang dan pengaruhnya pada permintaan agregat itu, yaitu utang memiliki peranan yang sangat penting pada tinggi atau rendahnya nilai agregat demand. Pada dasarnya agregat demand adalah mengeluarkan mata uang dengan tujuan untuk konsumsi, investasi, dan lain-lain. Mengeluarkan uang ini akan sangat tergantung dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Jadi gambaran singkat dari pengaruhnya itu seperti pendapatan atau pengeluaran itu sama dengan jumlah tabungan, serta pengeluaran itu sama dengan pendapatan kurang tabungan sama dengan pendapatan atau tambah utang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agregat demand ini adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu dan mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi agregat itu tersendiri seperti perubahan suku bunga, tingkat pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, perubahan ekspektasi inflasi, dan perubahan nilai mata uang. Komponen di dalamnya itu adalah komponen permintaan agregat, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Bila ada perusahaan Anda fokus pada kegiatan impor-ekspor, maka perusahaan Anda turut mempengaruhi nilai agregat demand negara. Sekian penjelasan singkat saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.